Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ambo Angka, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum. Terdapat kesimpangsiuran dan bahkan kesalahpahaman dalam memahami arti kata radikal di tengah masyarakat Indonesia. Hal ini karena dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, radikalisme dimaknai bermacam-macam. Setidaknya ada dua pengertian mengenai kata radikal. Satu dalam pengertian positif dan satu lainnya bermakna negatif. Radikalisme dalam arti yang positif adalah upaya mencari alternatif penyelesaian secara benar dengan cara mendalam dan mendasar sampai ke akar-akarnya. Sedangkan radikalisme dalam arti negatif adalah suatu paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Itulah pengertian umumnya, sehingga bisa dikatakan kalau mencari pengertian radikalisasi dalam pengertian umum, maknanya bisa positif dan juga bisa negatif. Kata radikal selalu disandingkan dengan terorisme atau disebut radikal terorisme. Radikal adalah setiap upaya membongkar sistem yang sudah mapan yang sudah ada dalam kehidupan bernegara dengan cara kekerasan. Jadi menurut hukum, radikalisme adalah suatu tindakan kekerasan untuk anti Pancasila, anti NKRI, anti kebinekaan, dan intoleransi, sehingga semua orang yang berbeda dengannya dianggap salah. Jadi yang dimaksud dengan radikalisme adalah sikap ingin mengubah sistem yang sudah mapan atau telah disepakati bersama dengan cara-cara kekerasan. Dengan demikian, radikalisme negatif didefinisikan sebagai suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkir balikan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan dan aksi-aksi yang ekstrim. Ada beberapa sikap yang bisa dikenali dari sikap dan paham radikal. Pertama, intoleran, yaitu tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain. Yang kedua, fanatik, yaitu selalu merasa benar sendiri dan menganggap orang lain salah. Ketiga, eksklusif, yaitu membedakan diri dari umat Islam umumnya. Yang keempat, menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Seringkali salah kaprah menyebutkan radikalisme terhadap agama tertentu. Radikalisme adalah cara pandang yang salah dalam beragama yang dapat menjangkiti semua agama. Selalu ada orang dan kelompok agama manapun yang berpaham radikal. Radikalisme adalah suatu gagasan atau ide dan paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial politik dengan menggunakan kekerasan dan cara yang ekstrim. Pandangan dan sikap semacam itu bisa terdapat pada agama manapun. Dalam komunitas Islam, Kristen, Yahudi, Buddha, dan Hindu, dan agama lainnya, selalu terdapat sebagian pemeluknya yang radikal. Dengan begitu, cukup jelas bahwa radikalisme tidak ada hubungannya dengan agama, tetapi umat agama apapun bisa terjangkiti radikalisme. Seseorang yang terjatuh dalam perangkap radikalisme memiliki beberapa tahapan. Umumnya dimulai dari terpapar secara pemahaman, lalu meningkatnya menjadi radikalis ketika terpapar secara sikap, dan akhirnya menjadi teroris ketika terpapar dari segi tindakan. Tahapan perubahan paham, sikap, dan tindakan ini bisa digambarkan dalam proses intoleran, radikal, dan teroris. Pertama, intoleran, memiliki suatu pandangan yang benci keragaman dan perbedaan. Pada tahap ini, intoleransi masih berwujud pada paham. Ini awal masuk paham radikal, tidak menghargai perbedaan dan cenderung menyalahkan orang lain. Yang kedua, radikal adalah suatu sikap yang mulai aktif menyalahkan orang lain seperti membid'ahkan dan mengkafirkan dan benci kepada aliran yang berbeda. Ketiga, terorisme adalah tindakan yang mulai mewujudkan radikalisme dalam tindakan dan aksi kekerasan, menyikapi perbedaan dengan tindakan pembunuhan. Jadi dapat dikatakan bahwa radikalisme merupakan embrio bagi terorisme yang diawali dengan memiliki sikap intoleran dan berlanjut pada sikap radikal. Terorisme tidak terjadi mendadak dan instan. Seseorang menjadi pelaku teror karena melalui sejumlah tahapan. Tahapan itulah yang disebut dengan radikalisasi.
Radikalisme dianggap sebagai paham yang membahayakan keutuhan NKRI karena tidak hanya mengancam dari luar, tetapi menyusup ke dalam diri melalui pencucian otak yang dilakukan oleh kelompok intoleran.